Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini, oke, eh, kita bertemu lagi pada perkenalan profil SMA Islam Tarbiyatul Falah. Di sini kita melihat bahwa tantangan ada di masa depan, entah itu tantangan apapun, entah tantangan kehidupan, ekonomi, dan yang lainnya. Tentunya mau tidak mau kita akan menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Oke, pertama kita akan mengalami yang namanya persaingan, entah persaingan dalam pendidikan, entah persaingan dalam pekerjaan, entah persaingan dalam hal apapun itu. Tentunya di dalam persaingan itu kita menginginkan hal yang paling terbaik. Oke, semakin banyaknya penduduk, maka persaingan juga akan semakin banyak. Artinya, di setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama. Barang siapa yang mempunyai skill yang bagus atau mempunyai kemampuan yang sangat bagus, maka tentunya persaingan akan mendapatkan yang bagus pula. Oke. Pencari kerja meningkat 300%. Tidak bisa dipungkiri ya, kalau sekarang itu pekerjaan itu menjadi dambaan setiap orang. Tentunya karena kita dengan bekerja, kita menginginkan sesuatu itu dengan mudah. Kita dengan bekerja, impian apapun yang kita impikan akan terwujud. Makanya di sini persaingan kerja itu meningkat sebanyak 300%. Banyak nggak? Pasti banyak ya, 300%. Jadi apa dong yang harus kita lakukan? Ya, karena persaingan banyak, penduduk makin banyak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, caranya kita harus meningkatkan satu kecerdasan kita, kedua skill kita, ketiga karakter yang ada dalam diri kita. Ini ada 3 kunci untuk kita bisa dapat bersaing di dunia pekerjaan tentunya, ya. Maka dari itu kita ada di lingkungan ini. Ya. Selamat datang di SMA Islam Tarbiyatul Falah. SMA Islam Tarbiyatul Falah tentunya memiliki visi, ya, yaitu terwujudnya sekolah unggul dalam intelektual yang dilandasi iman dan takwa. Begitupun misinya. Untuk mencapai visi tersebut, SMA Islam mengembangkan misi sebagai berikut: menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada pencapaian 8 standar nasional pendidikan. Banyak ya, 8 standar. Kedua, misi dari SMA Islam itu dapat meningkatkan keunggulan prestasi akademik dengan pembelajaran efektif, efisien, dan menyenangkan. Ketiga, misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan yang mengembangkan peserta didik untuk bersikap proaktif dalam kegiatan di masyarakat. Selanjutnya, menyelenggarakan pendidikan yang mengembangkan peserta didik menjadi insan yang beriman, berilmu, berakhlak, serta memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu mengatasi tantangan dan perubahan zaman.
Selanjutnya, misi SMA Islam Tarbiyatul Falah yaitu menyelenggarakan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang terintegrasi. Nah, itu adalah misi dari SMA Islam Tarbiyatul Falah. Selanjutnya, nah, di sini adalah ruang pertama yang akan kalian lihat ketika kalian memasuki gedung SMA Islam Tarbiyatul Falah. Nah, bagaimana sih sarana proses pembelajarannya? Sarananya apa saja di sini? Nah, karena di sini setiap ruangan dilengkapi dengan infocus, ya kan, atau proyektor yang bisa memudahkan si siswa untuk belajar. Jadi tidak harus tulis menulis di papan tulis, tidak boleh, tidak banyak mencatat, ya kan. Jadi guru itu memudahkan siswanya untuk belajar, langsung ditontonkan. Yang kedua, karena pembelajaran di SMA Islam itu berbeda dengan sekolah lain, di sini setiap ruangan memiliki ruangan mata pelajarannya masing-masing. Jadi setiap siswa ketika akan mau pelajaran ke bahasa Arab, PAI, dan bahasa Sunda, masuknya ke ruangan satu. Jadi siswa itu yang mempunyai kelas adalah pelajaran, bukan si siswa, ya. Ini adalah ruang satu. Ruang satu itu diperuntukkan untuk mata pelajaran bahasa Arab, PAI, dan bahasa Sunda. Dan satu lagi kelebihan dari SMA Islam Tarbiyatul Falah adalah di setiap kelas dilengkapi dengan AC, ya. Jadi ketika siswa kepanasan, ketika siswa merasa tidak nyaman, tentu SMA Islam sudah menyediakan AC, terus full wifi, ya kan. Jadi di SMA itu insya Allah belajarnya menyenangkan, pasti betah. Ini ruang kedua, ruang 2. Ruang 2 ini adalah diperuntukkan untuk pelajaran ekonomi dan sosiologi. Ya, jadi di ruang 2 ini diuntukkan untuk 2 mata pelajaran, yaitu ekonomi dan sosiologi. Ya, ini ruang 3. Ruang 3 ini diperuntukkan untuk pelajaran seni budaya, sejarah, dan PKWU. Apa itu PKWU? Nah, prakarya kewirausahaan. Nah, seperti itu. Di setiap kelas tentu ada, ya, yang namanya AC, proyektor, lampu pasti terang, dan mempunyai alat peraga seperti di sini. Nah, di sini di ruang 4 tentunya diperuntukkan di sini kalau ada alat-alat begini, ya. Nah, berarti ini ruang kimia, biologi, dan fisika. Tentunya seperti saya bilang bahwa SMA Islam itu menyediakan alat peraga seperti di sini. Kalian melihat ini yang namanya Microsoft. Tentunya ketika kalian akan mempraktekkan biologi atau pelajaran IPA yang lain, tentu sudah disiapkan. Di sini juga ada macam-macam gelas-gelas, ya. Ini ada cairan-cairan. Kalau kalian belajar kimia, nah ini sudah dipersiapkan. Jadi mempermudah kalian memahami pelajarannya. Oke, selanjutnya di sini ada ruang 5. Ruang kelima yaitu diperuntukkan untuk bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia. Di pelajaran bahasa Indonesia dilihat di sini ada banyak buku-buku cerita. Ada banyak-banyak poster-poster. Ya. Tentunya kalian juga ketika belajar cerita, cerpen, dan lainnya sudah ditunjang oleh buku-bukunya. Ya.
Nah, itu juga di sini ada proyektor, ada juga AC. Tentunya setiap kelas mempunyai AC atau alat pendingin seperti itu. Selanjutnya di sini ada ruang 6. Karena di SMA Islam itu ruangannya banyak, maka tentunya di setiap kelas juga sama ya fasilitasnya. Di ruang 6 ini diperuntukkan untuk mata pelajaran matematika, geografi, dan PPKN. Ya kan? Kalian dilihat di sini di ruang 6 ada petanya juga. Terus juga ada globenya juga. Tentunya di sini ketika kalian belajar mencari alamat atau mencari wilayah tentu dipermudah. Ya kan? Jadi nggak usah kalian mencari keluar, mencari ke sekolah-sekolah lain yang lain, tentu di sekelas juga sudah ada disediakan. Ini juga ada alat-alat dan juga ini yang terakhir di ruang 7. Ruang 7 ini dilihat di sini merupakan ruang bahasa Inggris, diperuntukkan karena di sini karena bahasa Inggris itu ada listeningnya. Jadi bahasa Inggris itu ditempatkan bersama dengan ruangan TIK atau komputer. Jadi memudahkan kalian ketika listening mendengar, jadi lebih mudah lalu menghadap dengan komputer dan yang lainnya. Itu juga TIK juga supaya kalian lebih paham dengan komputer, ahli komputer dan yang lainnya, itu dipermudah nih, banyak komputernya. Jadi tidak usah berebut, setiap orang ada bagiannya. Jadi alhamdulillah di SMA Islam Tarbiyatul Falah itu hampir mempunyai 50 lebih unit komputer dengan alat speakernya, terus juga headsetnya itu ya. Alhamdulillah. Jadi tidak usah berebut dan pasti semua kebagian kalau pada saat pembelajaran ya. Jadi menunjang adanya komputer juga menunjang untuk pembelajaran ya. Ketika kamu mengerjakan tugas boleh mengerjakan di sekolah karena ini fasilitas sekolah. Ketika kalian ingin belajar tambahan atau belajar komputer yang lainnya boleh, ini ada di sekolah. Ini karena ini fasilitas sekolah. Oke, selanjutnya ketika kalian belajar komputer tentu guru juga mempunyai nih cara menjelaskannya juga ada. Cara menjelaskan juga guru tidak usah menunjuk-nunjuk ke masing-masing komputer, tetapi guru hanya menjelaskan di layar besar ini seperti TV ya, layar besar. Jadi ketika guru menjelaskan, siswa tinggal melihat ke layar depan. Jadi sangat mudah lah kalau belajar di SMA Islam Tarbiyatul Falah. Di sini juga selain ruangan-ruangan yang dilengkapi dengan fasilitas yang sangat bagus, juga SMA Islam Tarbiyatul Falah mempunyai ruang khusus untuk perpustakaan ya. Dan nilai plusnya SMA Islam Tarbiyatul Falah itu mempunyai keunggulan yaitu sangat bersih ya kan. Jadi setiap ruangan itu dibersihkan bersih tanpa ada kotoran atau jajan-jajan, gak ada di kelas, gak ada sampah-sampah dalam kelas, gak ada. Alhamdulillah SMA Islam sudah melakukan yang namanya mengamalkan yang namanya kebersihan sebagian dari iman ya, seperti itu. Di sini ada ruang perpustakaan yang ditunjang oleh ya tempatnya nyaman, bersih ketika kalian pengen baca dengan cara sambil selonjoran atau apa. Ini sudah nyaman sekali menurut saya. Selain dari kegiatan siswa di dalam kelas,
tentunya di sini juga ada kegiatan siswa di luar kelas. Contohnya seperti ini. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan juara antar SMA ya, olimpiade ini, alhamdulillah ya. Ini siswa-siswa yang berprestasi. Dan juga nih kita selalu ikut serta ya. Ini pada saat penggalangan dana. Nah, ini kerja sama antara SMA Islam dengan pihak desa seperti itu. Selanjutnya juga, nah ini pada saat si siswa mengadakan demonstrasi ya, seperti ini pada saat ada pemilihan OSIS-nya, begitu sangat antusias sekali siswanya. Selanjutnya, nah ini pada saat kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan 17 Agustus. Nah, hampir semua siswa ikut antusias ya. Jadi tidak ada siswa yang nggak ikut ya, karena ini permainan di lapangan itu sangat menyenangkan, apalagi dengan teman-teman. Dan juga kegiatan itu selalu didampingi oleh para guru dan staf di sekolah. Selanjutnya, nah selain belajar mengajar di kelas, ada juga nih kegiatan ini ekstrakurikuler. Ini pada saat public speaking ya Kak, public speaking ini ekstrakurikuler, banyak laki-laki dan perempuan ikut ekstrakurikuler. Jadi tidak, laki-laki di SMA Islam Tarbiyatul Falah tidak minder, jadi laki-laki dan perempuan sama ya, sama-sama mengikuti kegiatan. Nah, oke. Nah, ini pada hari Kartini, SMA Islam Tarbiyatul Falah selalu antusias pada acara-acara seperti Hari Kartini, Hari Pancasila, terus juga dan yang lainnya itu banyak ya. Jadi selalu antusias pada saat Isra Mi'raj, Hari Maulid Nabi. Nah, itu. Terus juga, nah ini pada saat kegiatan kimia, nah ini pada pembelajaran kimia. Pembelajaran kimia yang ada di guru itu dipraktekkan ya. Jadi di SMA Islam Tarbiyatul Falah tidak hanya pembelajaran dalam buku disampaikan saja, tetapi langsung dipraktekkan. Jadi kelebihan di SMA Islam seperti itu. Jadi kelebihan pembelajarannya itu harus dipraktekkan. Jadi tidak hanya baca di buku, tulis di buku dan yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Ini kegiatan pada saat praktek kimia. Nah, ini adalah rutinitas kita setiap hari Senin, yaitu mengadakan upacara bendera yang diikuti semua siswa dan semua staf guru di SMA Islam Tarbiyatul Falah. Alhamdulillah setiap hari kita melaksanakannya dengan tertib dan aman. Nah, seperti itu. Nah, dilihat ya, para petugasnya rapi, terus juga para petugasnya juga sangat sangat antusias pada saat kegiatan kenaikan bendera. Nah, ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh siswa SMA Islam ya. Ini adalah kegiatan kepramukaan yang dilakukan ini pada saat naik ke gunung ya. Ini tuh semua juga sangat bergembira, sangat bahagia kalau melaksanakan di lapangan seperti ini ya. Pramuka juga sangat diminati oleh siswa-siswi SMA Islam Tarbiyatul Falah.
Nah, akhirnya nah, karena minat siswa SMA Islam Tarbiyatul Falah pada pramuka ini membawa SMA Islam pada keberhasilan. Nah, lihat, ada yang bawa piala bergilir, ada yang juga dapat pialanya banyak dan yang lainnya. Alhamdulillah, SMA Islam juga termasuk sekolah yang aktif dalam pramukanya. Nah, seperti itu ya, itu adalah kegiatan-kegiatan di SMA Islam Tarbiyatul Falah. Oke, sekarang saya akan memperkenalkan sebagian para dewan guru dan staf SMA Islam Tarbiyatul Falah supaya kita kenal ya, supaya kita kenal dan juga mengenalinya. Oke, nah di sini ada, dilihat ya, ini adalah Bapak Hamdan SPDI MPD, yaitu dia bersatu sebagai kepala sekolah di SMA Islam Tarbiyatul Falah. Ini adalah Bapak kepala sekolah kita yang beralamatkan di Kampung Lembur Kolot. Dan juga di sini ada Bapak Adep Hudaipi SPDI, yaitu dia jabatannya sebagai Wakasek Kurikulum, dan juga beliau juga mengajar sebagai guru sejarah dan geografi, ya kan? Dan dan beliau tinggal di Kampung Lembur Kolot. Selanjutnya ada Ibu Iis Sumiati SPDI. Beliau mempunyai jabatan sebagai kepala bendahara dan mengajar juga mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini beliau tinggal di Kampung Lembur Kolot. Di sini juga ada Ibu Teti Sustiani SAG MPD. Jabatannya sebagai kepala perpustakaan dan mengajar seni budaya dan PKWU. Alamatnya juga di Kampung Lembur Kolot. Selanjutnya di sini ada Bapak Sudarman. Ya, Bapak Sudarman ini adalah sebagai pembina OSIS dan juga guru PAI, tahfiz dan bahasa Sunda. Beliau tinggal di Kampung Pasawahan. Nah, ini ada Ibu Nur Arifah Rahmah SPD. Beliau mengajar pelajaran ekonomi dan tinggal di Kampung Sindang Palai. Ini juga Ibu Lita Nurjayanti ya. Ibu Lita ini adalah sebagai guru pelajaran biologi ya. Kalau kalian jurusan IPA nanti diajar oleh Ibu Lita, dan tinggal di Kampung Benda. Nah, ini ada juga Bapak Tatang Muhajir SPDI. Beliau mengajar guru PKN dan beliau juga tinggal di Kampung Lembur Kolot. Dan ini ada Bapak Muhammad Isbat SPD. Beliau mengajar pelajaran matematika dan tinggalnya di Perumahan Sampireun Regensi, Kampung Leuwi Nanggung, RT 5 RW 3 Desa Nyangkoe, Kecamatan Cicurug. Jauh juga ya. Alhamdulillah. Nah, itu ya. Jika kalian ingin meraih cita-cita kalian, maka tentunya mari raih cita-cita bersama SMA Islam Tarbiyatul Falah. Oke, terima kasih. Jangan lupa daftar ke SMA Islam Tarbiyatul Falah untuk meraih cita-cita kalian, ya. Oke, dan tetap semangat. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.